Kamu itu gimana ya? Baru ikut acara kebangunan rohani. Ketahuan orang bawa Alkitab aja malu. Sudah, hutangmu itu berapa sih? Ya oke, sekarang kamu untuk memulai usaha yang baru, kamu perlu modal berapa? Saudara lihat gak? Shalom, selamat berjumpa di dalam Fokus Fondasi Kekristenan untuk Semua. Ya, melalui program ini kami ingin mengajak setiap kita untuk boleh bersama-sama bertumbuh di dalam iman dan menjadi orang Kristen yang dewasa. Jadi, sudahkah saudara dewasa di dalam iman? Saudara, kita tiba kepada fokus yang ke-10, di mana kita akan membahas mengenai sebuah tema, ya, keyakinan yang kokoh. Berkenan dengan ini, saya ingin mengajak kita bersama-sama melihat satu bagian daripada Alkitab ya. Dari Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Nah saudara, kembali saya mengingatkan ya, fokus ini apa ya? Fokus ini tujuannya apa? Fokus ini ingin mengajak kita untuk bukan hanya sekedar menjadi orang percaya, tapi menjadi orang percaya yang dewasa. Dan salah satu tanda daripada orang percaya yang dewasa adalah orang yang bersangkutan, dia bukan hanya sekedar percaya, pokoknya percaya ya, tetapi dia bisa menjelaskan, dia bisa mempertanggungjawabkan, dia bukan cuma sekedar yakin, tetapi dia mempunyai keyakinan yang kokoh. Ya sehingga kata ya, keyakinan yang kokoh di dalam Injil, itu di dalam bahasa aslinya ya, bisa diterjemahkan sebagai aku tidak malu akan Injil. Begitu ya, aku tidak malu akan Injil. Ini mempunyai arti yang sama di dalam bahasa aslinya dengan mempunyai keyakinan yang kokoh akan Injil. Dan saudara, kalau saya boleh mengatakan, bukankah hari ini ya, tanpa kita sadari, jangan-jangan saudara dan saya di satu sisi mengaku percaya kepada Kristus, tapi di sisi yang lain, jangan-jangan malu ini. Begitu ya, malu ini. Kok kayaknya orang Kristen ini kok sombong ya. Sepertinya kepercayaan hanya di dalam Kristus saja yang bisa menyelamatkan. Begitu ya, rasanya orang Kristen ini kok apa betul ya. Oh sepertinya terlalu meninggikan diri. Ya sehingga saudara, saya ingat ya satu kali ketika saya ikut sebuah kebaktian kebangunan rohani ya. Dan pulang dari kebangunan rohani itu ya, saya kemudian karena sudah malam dan belum sempat makan ya. Saya waktu itu masih mahasiswa ya. Sehingga setelah ikut KKR, pulang kita makan sama-sama. Dan tempat KKR-nya itu di dekatnya mall. Ya sehingga pada waktu makan di mall, saya merasa malu. Loh kenapa Pak kok malu begitu ya? Ya karena pada waktu ikut KKR kan saya bawa Alkitab. Dan saya ingat Alkitab saya waktu itu ya kira-kira sebesar ini ya. Sehingga pada waktu ke mall, saya bawa Alkitab tuh rasanya aduh ini orang mikir apa ya? Begitu ya, ini orang sok suci atau apa ini? Ke mall kok bawa Alkitab. Ya sehingga saya berusaha bagaimana caranya menyembunyikan supaya Alkitab saya tidak kelihatan. Cuman ya repot ya, Alkitab sebesar ini mau disembunyikan bagaimana begitu ya, supaya tidak kelihatan. Dan kemudian sepertinya ada satu hal yang menyadarkan saya, kamu itu gimana ya? Baru ikut acara kebangunan rohani. Begitu ya, baru mendengarkan mengenai Injil. Lah kok setelah itu lihat ketahuan orang bawa Alkitab aja malu. Bawa Alkitab aja loh. Begitu ya, kenapa kok malu? Kan tidak bawa narkoba begitu ya. Tidak bawa sesuatu hal yang tercela. Kenapa malu? Ya sehingga saudara jangan-jangan ya, hari ini banyak orang itu, banyak orang Kristen yang mengaku percaya. Di sisi yang lain kalau ditanya begitu ya, kamu itu apa? Keyakinanmu seperti apa? Wis gak usah nanya-nanya lah. Kita ngomong yang lain saja. Begitu ya. Kenapa? Karena malu untuk memberitahukan dan memberitakan apa yang dia yakini. Ya sehingga apa yang Paulus katakan ini adalah tanda dari orang Kristen yang dewasa. Kan dia mengatakan apa tadi ya? Saya mempunyai keyakinan yang kokoh akan Injil. Yang berarti aku tidak malu akan Injil. Ya sehingga coba ya, setelah kita sekian kali mengikuti fokus, harusnya harapan saya saudara semakin bisa mempertanggungjawabkan apa yang saudara imani.
Dalam kesempatan kali ini kita akan melihat apa ya khususnya di dalam diri Paulus, apa yang membuat seorang Paulus kok tidak malu. Begitu ya. Kenapa dia tidak malu akan Injil? Kenapa dia bisa mempunyai keyakinan yang begitu kokoh? Bahkan dia itu rela mati. Ya, sejarah mencatat bahwa Paulus itu mati martir. Begitu ya, pada zaman Kaisar Nero. Ya karena dia memegang keyakinannya. Ya dia dipenggal oleh Kaisar Nero. Ya sehingga tidak malunya itu sampai di sana itu. Begitu ya. Sehingga apa yang membuat Paulus itu sedemikian yakin? Saudara, ada 4 hal yang saya ingin kita lihat bersama-sama dari ayat yang tadi saya sudah bacakan untuk kita. Yang pertama, kenapa Paulus tidak malu akan Injil? Karena yang pertama dia mengatakan, saya tahu Injil adalah kuasa Allah. Wah, apa artinya ini? Ya ketika Paulus mengatakan Injil adalah kuasa Allah, ini artinya apa? Saudara, artinya adalah Paulus menyadari Injil ini bukan cuma sekedar ucapan Allah. Ya, bukan cuma sekedar Allah menunjukkan jalan keselamatan. Bukan cuma sekedar Allah memberitahukan, kamu ya, kalau mau selamat ya, kamu harus berbuat ini, berbuat itu. Tidak boleh melakukan ini dan melakukan itu. Tidak. Ya, sehingga pada waktu Paulus mengatakan Injil adalah kuasa Allah, berarti Paulus itu mengamini dan mengimani ya, di dalam Injil Allah itu sungguh-sungguh menyelamatkan. Ya, bukan cuma sekedar menyediakan jalan untuk kita bisa diselamatkan. Dan ini perbedaan yang sangat-sangat besar sekali. Betul ya? Ya, sehingga misalnya saja, ya kalau saudara mempunyai seorang teman atau katakanlah saya teman saudara ya. Ya mungkin murid saudara atau teman saudara gitu ya. Dan saudara sudah banyak menasihati saya gitu ya. Hati-hati ya, jangan mudah percaya dengan investasi. Ya belakangan ini banyak investasi bodong gitu ya. Tapi karena saya itu pingin kalau bisa cepat kaya. Ya maka kemudian saya betul-betul investasi. Ya dan ternyata betul-betul yang saya investasikan itu bodong. Ya sehingga saya kehilangan semua apa yang saya miliki, bahkan sempat utang sana, utang sini, dan sekarang saya tidak bisa bayar. Dan saudara ini teman baik saya ini, gitu ya, atau saudara mentor saya ini. Kira-kira saudara akan berbuat apa dengan murid yang susah dididik ini ya, gitu ya? Kira-kira saudara pada waktu saudara ketemu saya, gitu ya, kira-kira saudara akan melakukan apa? Ya boleh coba dipikir sebentar. Kira-kira kemungkinannya apa saja itu? Saudara punya teman, saudara punya murid, begitu ya, sudah dikasih tahu. Ya enggak mau denger gitu ya, betul-betul akhirnya itu terjerumus, ya hilang semuanya begitu ya, dan sekarang bahkan terlilit hutang dan seterusnya gitu. Ya sehingga saudara kira-kira sebagai sahabat atau sebagai guru begitu ya, kira-kira saudara akan bersikap bagaimana ini? Ya, tebakan saya ya, ada beberapa kemungkinan ya. Yang pertama gitu ya, yang pertama saudara mungkin akan bersimpati dengan saya. Ya sudahlah, nasi sudah menjadi bubur. Ya mau bagaimana lagi, begitu ya, tabah ya, begitu ya, kuat ya. Wah ini yang pertama ini, begitu ya, teman yang baik ini ya, teman yang baik. Ya sehingga saudara menghibur saya, saudara bersimpati kepada saya. Kemungkinan yang lainnya apa? Kemungkinan yang kedua adalah mungkin saudara selain menghibur, saudara juga coba untuk bantu memikirkan jalan keluar ya. Kira-kira kamu bisa pinjam uang kepada siapa ini? Papamu mungkin enggak? Ya nanti kamu cicil. Begitu ya, atau kira-kira kamu bisa kerja apa ini, gitu ya, ya sehingga ini yang kedua ini, ya beda dengan yang pertama tadi ya, yang kedua ini adalah saudara kasih nasihat, oh ini kemungkinan kedua, tapi bisa ada kemungkinan ketiga kan, apa itu? Ya kemungkinan ketiganya adalah saudara menegur, ya kan saya sudah kasih tahu, ya jangan cepat kaya, jangan pengen cepat kaya. Betul kan hasilnya seperti ini. Kapan kamu itu mau belajar begitu ya. Kamu mesti sungguh-sungguh itu harus bertobat. Ya ini yang ketiga, teguran. Ya sehingga saudara, kalau saya boleh mengatakan apa persamaan dari ketiga ini? Ya apa persamaan dari ketiga ini? Ya yang pertama adalah penghiburan, yang kedua adalah nasihat, yang ketiga adalah teguran. Persamaannya itu apa? Ada dua persamaan kan? Yang pertama adalah tiga-tiganya itu sama-sama baik. Ya kan? Motivasinya baik, ya saudara menghibur itu baik, saudara menasehati itu baik, menegur juga bukan berarti tidak baik loh. Orang salah ya perlu ditegur supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ya sehingga apa persamaan dari ketiga hal ini? Persamaannya itu adalah sama-sama baik. Persamaan pertama,
Persamaan keduanya itu adalah sama-sama sekedar berupa perkataan. Betul ya? Jadi apa persamaan antara penghibur, nasihat, dan menegur? Tiga-tiganya sama-sama itu naturnya adalah perkataan yang berarti baik sih baik. Tetapi efektivitasnya, ya dampaknya itu kembali kepada saya yang menerima penghiburan, nasihat, atau teguran saudara. Lihat ya, jika dalam satu pengertian ada dampaknya enggak? Baik enggak? Baik. Tetapi apakah itu akan berhasil? Ya, enggak tentu sih. Ya tergantung saya meresponi saudara bagaimana. Ya, apakah saya merasa terhibur? Apakah saya bisa memikirkan jalan keluar? Begitu ya. Apakah saya mau ditegur? Dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi bandingkan dengan yang keempat ya. Misalnya saudara datang kepada saya dan mengatakan, sudah, hutangmu itu berapa sih? Begitu ya. Hutangmu berapa? Sekian. Gitu ya. Ya, oke. Jadi setelah saudara menghibur, menasehati, menegur, saudara mengatakan, hutangmu berapa? Saudara lunasi semua hutang. Dan belum cukup ya, saudara mengatakan, oke, sekarang kamu untuk memulai usaha yang baru, begitu ya, kamu perlu modal berapa? Saudara lihat gak? Ya, apa perbedaan antara yang keempat ini dengan yang pertama, kedua, dan ketiga? Apa perbedaannya? Ya, saudara lihat ya, perbedaannya adalah ini kuasa ini. Ini sungguh-sungguh adalah pertolongan. Ya, pada waktu saudara memberikan pertolongan seperti ini, maka itu bukan lagi saya yang menentukan ya. Saudaralah itu yang menentukan. Dan ini, begitu ya, ini betul-betul menjadi jalan keluar. Kira-kira kalau saudara dalam posisi saya, saudara pilih yang mana? Antara pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ya, sehingga perhatikan, bukan berarti yang pertama, kedua, dan ketiga tidak baik ya. Tapi saudara melihat ya, efektivitasnya, dampaknya itu berbeda sekali. Nah saudara, ini yang Paulus maksudkan ya. Ketika Paulus mengatakan bahwa di dalam Injil, ya dia mempunyai keyakinan yang kokoh akan Injil. Karena Injil adalah kuasa Allah. Yang berarti ya Paulus mau mengatakan di dalam Injil Allah bukan hanya sekedar menghibur. Ya mau bagaimana ya, Adam memang sudah terlanjur jatuh ke dalam dosa. Ya mau bagaimana ya, memang lahirnya seperti ini. Bukan hanya itu. Ya demikian juga Allah bukannya sekedar memberikan jalan keluar. Tidak apa-apa ya, ini 10 perintah Allah. Ya sehingga kalau mau diselamatkan, ya begini caranya ya. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Hormatilah orang tuamu, begitu ya. Hormatilah hari Sabat. Bukan itu. Ya bahkan Allah bukan cuma sekedar menegur. Ayo bertobat. Ya bertobat. Kalau enggak kamu akan binasa. Tidak loh. Di dalam Injil seperti yang sudah kita lihat di dalam fokus yang sebelumnya, Allah sudah mengerjakan segala hal yang perlu dikerjakan untuk menyelamatkan kita. Nah itu namanya kuasa. Ya, Allah sudah mengerjakan segala hal yang diperlukan untuk menyelamatkan kita. Sehingga di dalam Injil Allah bukan hanya menunjukkan jalan keselamatan, Allah bukan hanya menghibur, bukan hanya menasehati, bukan hanya menegur. Di dalam Injil Allah sungguh-sungguh menyelamatkan. Ini yang pertama ini. Itu kenapa Paulus tidak malu. Ya ada apa malu? Begitu ya. Ya Injil bukan cuma sekedar wishful thinkingnya manusia kok. Bukan cuma sekedar karangannya manusia. Ya bahkan Injil bukan cuma sekedar janji untuk keselamatan. Ya tapi di dalam Injil adalah kuasa Allah yang sudah mengerjakan apa yang perlu untuk keselamatan kita. Nah yang kedua, apa yang membuat Injil so powerful? Apa yang membuat Injil itu bisa menjadi kuasa Allah yang menyelamatkan? Yang kedua, Paulus mengatakan apa? Ini juga sesuatu hal yang jarang orang Kristen sadari. Sebelum saya masuk ke sana ya, begitu ya, biar ada interaksi ya. Coba ya, kalau saya misalnya menuliskan seperti ini. Ya, di dalam atau salib Kristus menyatakan titik Allah. Gitu ya. Salib Kristus atau Yesus yang mati di atas kayu salib menyatakan atau menunjukkan atau membuktikan titik Allah. Kira-kira saudara akan isi titik itu dengan apa? Dengan sifat Allah apa ini? Salib membuktikan titik Allah. Atau salib membuktikan bahwa Allah adalah apa? Ya saya tebak ya. Saudara akan menjawab atau mengisi titik-titik itu dengan kata kasih. Betul atau betul? Ya,
Jadi Injil menyatakan kasih Allah. Yesus disalibkan, itu menunjukkan Allah sungguh-sungguh mengasihi kita. Ya, sehingga saya yakin meskipun memang kita tidak mengadakan survei begitu ya, saudara akan mengisi titik-titik itu tadi dengan kasih. Dan apakah itu salah, Pak? Tidak salah sih. Tidak salah ya, karena Yohanes 3 ayat yang ke-16 kan jelas mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, sehingga ia menyerahkan anaknya yang tunggal, ya, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, Yohanes 3:16 itu kan ayat perjanjian baru yang paling terkenal. Ya, sehingga wajar kalau tadi saudara langsung menjawab dengan kasih. Begitu ya. Tapi yang menarik, ya di sini Paulus pada waktu dia mengatakan bahwa Injil adalah kuasa Allah. Menariknya ya, kalau kita tanya kepada Paulus, kira-kira Paulus akan isi apa itu? Titik-titiknya diisi apa ini? Ya, saudara, Roma 1:17 mengatakan apa? Ya, di sini ya, Paulus mengatakan sebab di dalam Injil nyata apa? Ya, menarik ya, dan perlu diperhatikan ya. Paulus tidak mengisi dengan kasih. Meskipun pastinya dia tidak menolak bahwa Injil menyatakan kasih Allah, itu nampak di dalam suratnya yang lain. Tetapi heran-heran di sini dia mengatakan kenapa Injil adalah kuasa Allah? Karena di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah. Ya, kalau ada saudara tadi yang menjawab kebenaran ya, izinkan saya mengatakan saudara termasuk yang sangat minoritas. Itu berarti saudara cukup sehati dengan Paulus itu. Begitu ya. Ya, sehingga sekali lagi kasih tidak salah. Ya, tetapi kalau orang Kristen itu hanya taunya kasih. Hari ini banyak ya. Oh, Injil, salib itu menyatakan Allah itu kasih. Jangan bicara mengenai adil. Jangan bicara mengenai Allah murka. Itu jahat. Lebih enak kita bicara mengenai kasih. Kasih memang enak dibicarakan sih. Tetapi kasih itu ya baru bisa benar-benar menjadi kasih kalau kasih itu benar dan adil. Amin ya. Ya, seringkali orang tidak menyadari loh. Ya, sehingga saya pernah satu kali ya tanya kepada anak-anak gitu ya, anak-anak SMP kalau saya nggak salah. Menurut kalian orang tua yang baik itu orang tua yang apa? Heran nih ya. Jawabannya bisa sama dengan jawaban saudara tadi loh. Ya, jadi kalau saya tanya, salib menunjukkan sifat Allah apa? Kasih. Nah, pada waktu saya tanya kepada anak-anak SMP ya, orang tua yang baik itu orang tua yang bagaimana? Begitu ya. Orang tua yang kasih. Wah, gitu ya. Sama ini. Ya, jawabannya sama ini. Ya, jadi orang tua yang baik adalah orang tua yang mengasihi. Kamu pengen orang tuamu lebih apa? Saya pengen orang tua saya lebih sayang. Saya pengen orang tua saya lebih memperhatikan. Saya pengen orang tua saya, ya kesimpulannya ya, saya pengen orang tua saya lebih mengasihi saya. Dan sejauh yang saya ingat ya, tidak ada yang mengatakan ya, orang tua yang ideal itu orang tua yang apa? Adil. Gitu ya. Bahkan mungkin ya, andai kata ada seorang anak mengatakan, Pak, bagi saya ya, orang tua yang baik itu orang tua yang adil, Pak. Mungkin saya akan kemudian ajak dia ketemu setelah acara kebaktian. Ya. Terus saya nanya, kenapa papamu tidak adil ya? Begitu ya. Karena langka ini. Ya, sehingga kalau sampai ada anak yang mengatakan bahwa orang tua yang ideal adalah orang tua yang adil, kita mungkin akan curiga. Jangan-jangan orang tuanya pilih kasih nih ya. Mungkin orang tuanya lebih sayang kakaknya atau adiknya. Ya kenapa? Karena tidak banyak ya anak terpikir mengenai adil. Ya, banyak anak terpikir itu mengenai kasih. Sama ya, orang Kristen ya mikirnya kasih. Anak kecil juga mikirnya kasih. Tapi saudara, izinkan saya tanya. Ya, bedanya kasih dengan pilih kasih itu apa? Ya, apa yang membedakan kasih dengan pilih kasih? Ya, orang tua yang kasih itu ideal. Orang tua yang pilih kasih, nah mungkin ada ya, anak yang pingin orang tuanya itu pilih kasih ya. Tapi anak pernah mikir nggak? Saudara pernah mikir nggak? Apa yang membedakan kasih dari pilih kasih? Itu adalah adil. Ya, benar dan adil. Ya, sehingga saudara, ini yang orang Kristen perlu sadari. Ya, salib memang menyatakan kasih Kristus, kasih Allah, tidak salah. Ya, tapi kalau hanya kasih saja tanpa kebenaran, salib itu aneh loh kalau saya boleh mengatakan. Masa ada ya Allah mau menunjukkan kepada kita kasihnya, maka terus dia menyalibkan anaknya. Apa hubungannya? Begitu ya. Tetapi apa yang membuat salib itu menyatakan kasih Allah? Justru karena kebenaran Allah yang sudah kita bicarakan.
Karena Allah itu adalah benar. Sehingga pada waktu dia mau menyelamatkan orang berdosa begitu ya, tidak bisa cuma sekedar dia tutup mata, tidak bisa cuma sekedar dia berkasih karunia atau dia berrahmat, tidak bisa. Hakim yang adil tidak bisa sembarangan untuk bagaimana melepaskan koruptor atau orang yang jelas-jelas bersalah. Ya, sehingga kenapa kita mengatakan Allah itu kasih ditunjukkan di atas salib? Ya karena justru salib menyatakan kebenaran Allah. Begitu ya, Allah itu benar. Ya, dan itu dinyatakan di dalam salib Kristus. Ya, di dalam salib Kristus, Kristus menebus segala dosa kita, segala pelanggaran kita. Ya, sehingga itu kenapa kita bisa diselamatkan oleh Tuhan. Ya, sehingga di dalam Injil, dua-dua ini harus kita lihat bersama-sama. Tidak bisa cuma kasih. Ya, guru yang kasih, nyontek dibiarin, itu kasih sih. Cuman kasih yang tidak baik, kasih yang tidak adil. Tidak adil sama siapa? Tidak adil sama yang belajar. Ya, sehingga kasih yang benar adalah harus merupakan kasih yang adil. Kasih yang betul-betul kasih harus merupakan kasih yang benar. Sehingga di sini Paulus melihat dengan sangat dalam ya. Salib itu menunjukkan apa ya? Menunjukkan Allah itu benarnya seperti itu. Lurusnya itu seperti itu. Ya, sehingga iblis tidak bisa menggugat. Ya, itu kenapa Paulus mengatakan ya, siapa bisa menggugat keselamatan kita? Iblis. Ya, iblis bisa menggugat keselamatan kita. Alkitab mengatakan tidak bisa. Padahal iblis itu adalah penuntut yang paling jago. Begitu ya. Tapi bisakah dia itu membatalkan keselamatan orang percaya? Tidak bisa. Kenapa kok tidak bisa? Bukan karena kita hebat. Tidak. Tetapi karena Allah menyelamatkan kita dengan cara yang sepenuhnya itu lurus. Tidak main jalan belakang. Tidak main karena aku Allah kok. Mau apa lu? Ya lu kan cuma iblis begitu ya. Tidak. Cara Allah menyelamatkan kita itu sepenuhnya sah. Sepenuhnya benar. Sepenuhnya itu lurus. Tidak ada jalan belakang. Begitu ya. Sehingga itu kenapa Alkitab mengatakan iblis mau menggugat ya. Sama sekali dia tidak bisa menemukan celahnya. Ya, sehingga saudara, kenapa Paulus percaya Injil adalah kuasa Allah? Karena di dalam Injil Allah mengerjakan segala hal yang perlu untuk keselamatan kita. Dalam pengertian apa? Yaitu di dalam Kristus, di dalam salib dan kebangkitan Kristus. Allah memberikan jalan keselamatan yang sepenuhnya benar. Itu kenapa Injil bisa menjadi kuasa yang menyelamatkan. Ini yang kedua. Ya, jadi Injil menyatakan kuasa Allah. Injil juga menyatakan kebenaran Allah. Yang ketiga, nah itu kenapa Injil bisa diterima oleh iman. Ya, kenapa keselamatan oleh iman? Ya karena memang sudah dikerjakan. Ya, di atas kayu salib semua dosa kita, semua pelanggaran kita sudah ditebus dengan cara yang benar. Begitu ya, tidak ada kortingannya, tidak ada diskonannya, ini bukan clearance sale. Begitu ya, tidak. Ya, semua dosa kita ditanggung dengan sepenuh-penuhnya oleh Kristus. Ya, oleh Kristus di atas kayu salib, Allah yang menjadi manusia. Masih ingat? Ya, sebagai manusia dia berhak untuk menjadi wakil kita. Sebagai Allah, dia sanggup untuk menjadi wakil kita. Nah, banyak orang Kristen tidak pernah nanya ya. Menurut saudara ya, coba ya. Menurut saudara adil enggak ya? Yang berdosa banyak. Yang ditebus banyak. Yang mati cuma satu. Mati satu kali. Ayo, itu benar apa enggak? Ya, adil atau tidak? Siapa ya? Orang Kristen yang pernah nanya seperti ini. Ya, ataukah saudara cuma haleluya, haleluya, amin, amin, puji Tuhan, Yesus mati untuk saya. Begitu ya, pokoknya begitu ya. Jadi kalau hakim melepaskan koruptor tidak benar. Tapi kalau Allah mengampuni saya, benar. Kenapa? Ya karena saya yang diampuni. Begitu ya. Ada nggak di antara saudara yang pernah nanya ya? Yesus satu orang kan? Betul ya? Mati satu kali kan? Ya kan? Ya kemudian kan dia bangkit naik ke surga kan nggak mati lagi. Ayo coba ya. Menurut saudara ya, Yesus satu orang mati satu kali. Ya menebus dosa begitu banyak orang. Padahal saudara satu orang aja loh. Dosanya berapa banyak? Ada yang bisa ngitung? Gitu ya. Dah loh, jangan-jangan dosa kita lebih banyak dari jumlah rambut di kepala kita ya. Begitu ya. Ya sih, ayo coba ya. Bener enggak? Adil enggak? Ya, satu orang mati satu kali, ya menebus dosa sekian banyak orang, padahal satu orang saja dosanya itu begitu banyak.
Benar atau enggak benar? Bagaimana? Waduh, ya mau ngomong enggak benar itu juga enggak berani, gitu ya. Mau ngomong adil, kok rasanya kok enak ya. Satu orang mati satu kali ya, kemudian menebus dosa sedemikian banyak orang gitu. Nah ini ya, itu kenapa kita tidak mempunyai keyakinan yang kokoh, karena kita tidak menyadari kebenaran Allah. Kalau sudah tanya kepada saya, jawaban saya ya langsung adil, benar. Loh kok bisa Pak? Ya karena tergantung siapa yang mati, siapa yang berkorban. Misalnya ya anak saya main dengan anak saudara. Anak saudara punya mutiara-mutiaraan. Banyak. Kemudian karena anak saya ceroboh begitu ya, mutiara itu jatuh ke selokan dan hilang semua. Anak saudara nangis begitu ya, Papa mainan saya dihilangkan, mutiara yang Papa belikan itu dihilangkan sama anaknya Pak Henry begitu ya. Terus saya mengatakan kepada saudara, gini aja lah, tidak usah geger lah gitu ya, sama-sama orang Kristen masa gini aja geger. Sudahlah, saya ganti dengan satu mutiara yang asli. Saudara protes atau langsung haleluya? Hah? Ya, saudara mengatakan saya tidak adil atau saudara mengatakan wah ini Pak Henry bukan cuma adil ya, ini lebih dari adil ya, ini murah hati betul. Yang mana ya? Saudara nangkep ya? Ya kenapa? Ini sekian banyak ya diganti cuma satu. Kenapa kok adil? Ya nanti dulu. Begitu ya, nanti dulu. Ya yang hilang itu apa? Yang gantikan itu apa? Ya, sehingga itu kenapa Alkitab mengatakan kamu harus tahu ya, kamu bukan ditebus dengan emas dan perak. Bukan. Kamu ditebus dengan darah anak domba Allah yang mahal. Sehingga itu kenapa ya? Ini kita jarang pikirkan. Kenapa harus Allah menjadi manusia? Ya kenapa kok manusia tidak bisa menebus manusia yang lain? Oh kalau ini sih gampang ya. Ya karena saya orang berdosa. Ya mana bisa saya menebus saudara. Begitu ya. Orang yang berhutang ya tidak mungkin menebus utangnya orang lain. Sederhana ya. Ya kenapa kok juru selamat bukan dari antara manusia? Ya bagaimana caranya? Kita sama-sama utang kok saya mau menebus utang saudara, saudara mau menebus utang saya. Ya bagaimana bisa? Nebus utang sendiri aja tidak bisa begitu ya. Tapi saudara nggak pernah nanya kan, kenapa kok bukan malaikat? Ya kenapa kok bukan malaikat yang menjadi manusia? Ya, Mikael atau Gabriel begitu atau Kerubim atau Serafim gitu ya. Kenapa kok bukan malaikat yang menjadi manusia? Gitu ya, menebus dosa kita. Ya saudara jawabannya sederhana. Ya meskipun Mikael, Gabriel, begitu ya, Kerubim, Serafim, mereka tidak berdosa kan? Ya mereka tidak punya utang kan? Kenapa mereka tidak bisa menjadi penebus? Ya tidak cukup. Begitu ya, nilainya itu tidak cukup. Nilainya itu tidak memadai. Ya sehingga itu kenapa harus Allah menjadi manusia, baru kemudian dengan satu korban saja itu cukup. Ya karena Allah yang menjadi manusia, itulah yang mati di atas kayu salib. Saudara, sebenar itu Allah kita. Ya, seadil itu Allah kita. Sehingga itu kenapa keselamatan tidak bisa digugat. Itu kenapa kita pada waktu kita bertobat dan kita kembali kepada Tuhan dan kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mendapatkan keselamatan. Ya karena di dalam Injil kuasa Allah dinyatakan. Karena di dalam Injil kebenaran Allah itu dinyatakan. Itu kenapa keselamatan oleh iman semata. Yaitu kenapa penentu terakhirnya adalah Tuhan, bukan saya. Ya perbuatan baik itu penting begitu ya. Tapi penentu terakhir itu bukan saya. Tetapi korban Kristus itu penentu terakhir. Dan yang keempat yang Paulus katakan, yang membuat dia tidak malu akan Injil adalah dia mengatakan Injil ini menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Yang berarti ya di dalam Injil tidak ada perbedaan. Mau laki, mau perempuan, mau tua, mau muda, mau kaya, mau miskin, mau pandai, mau bodoh. Begitu ya, tidak ada perbedaan. Kenapa? Ya karena keselamatan oleh iman. Ya beda dengan perjanjian lama ya. Mau menjadi umat Allah tandanya apa? Orang Israel mengatakan tandanya disunat. Nah terus kalau wanita bagaimana? Begitu ya. Sehingga perbedaan langsung jelas itu. Di dalam perjanjian lama pria itu dianggap yang berharga. Begitu ya. Ya wanita ya sudah ikut prianya lah. Ya wanita itu ikut suaminya lah. Begitu ya. Ya karena tandanya sunat. Ya gimana caranya kalau seorang wanita mau disunat? Ya tidak bisa. Ya, jadi kalau tanda keselamatan itu sunat, langsung ada perbedaan. Tapi bukan cuma itu loh.
Kalau untuk diselamatkan bagaimana ya? Ya saya ini mesti banyak misalnya itu membantu orang susah. Maka dalam satu pengertian, kalau saya kaya, ya saya lebih kemungkinan untuk selamat daripada kalau saudara tidak kaya loh. Ya kalau keselamatan itu dengan membantu orang lain yang susah. Betul kan? Ya karena saya kan lebih berpotensi membantu orang kalau saya kaya. Ya demikian juga kalau misalnya ya keselamatan itu untuk mereka yang benar-benar mengerti seluruh kebenaran dengan sangat jelas. Wah itu berarti kalau saya pinter, ya saya lebih mungkin diselamatkan ketimbang saudara kalau saudara tidak pinter. Ya bahkan ya kalau keselamatan oleh perbuatan baik itu berarti ya kalau saya lahir dari keluarga yang baik, ya papa saya baik, mama saya baik, saya sekolah baik-baik, sementara saudara misalkan saja papa mama terus bertengkar, saudara broken home, pergaulan tidak baik, begitu ya, belum apa-apa sudah menghamili anak orang misalnya, begitu ya. Maka jikalau keselamatan oleh perbuatan baik, ya saya lebih mungkin diselamatkan daripada saudara. Nanggap ya, ada perbedaan. Sehingga satu-satunya jalan keselamatan ya, yang tidak membeda-bedakan orang. Tidak membeda-bedakan saudara mau dari suku apa, bangsa apa, isi dompetmu berapa banyak, kamu ganteng atau tidak ganteng, cantik atau tidak cantik, IQ-mu berapa, tidak ada perbedaan. Itu adalah keselamatan oleh iman. Ya karena keselamatan oleh iman penentunya bukan saya. Bukan karena saya baik, bukan karena saya kaya, bukan karena saya pinter, bukan karena saya dari keluarga yang terpandang begitu ya. Maka wajar Allah lebih sayang saya ketimbang sayang saudara. Tidak. Ya, keselamatan oleh iman itu berarti tidak ada di antara kita yang baik. Tidak ada di antara kita itu yang kekayaannya cukup untuk bisa mendapatkan hidup kekal. Ya, orang kaya juga mati kok. Orang miskin mati, orang kaya juga mati. Ya mana bisa dengan kekayaan mendapatkan hidup kekal? Tidak bisa. Ya demikian juga tidak bisa dengan kepandaian mendapatkan hidup kekal. Tapi puji Tuhan. Ya kan di dalam Injil ya Allah menyatakan kebenarannya. Kristus mati bagi setiap orang yang berdosa, yang mau bertobat dan mau percaya. Sehingga Injil menjadi kuasa Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.